Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuantitatif kelas E2 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Motif Mahasiswa Universitas Brawijaya Menggunakan Pinjaman Online. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Andara Alicia, ada Fatima Bella Mahardika, Raffi Arifandi Hayaza, Rizky Dwi Nugroho, Dahayu Pramudita, dan yang terakhir Rukia Kila Raya. Bab 1. Latar belakang kami menggunakan judul Motif Mahasiswa Universitas Brawijaya Menggunakan Pinjaman Online. Yang pertama, ada pinjaman online adalah salah satu jasa keuangan yang muncul berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dan beberapa tahun terakhir, digitalisasi sektor keuangan melalui financial teknologi telah memberikan layanan yang lebih efisien, inklusif, dan terjangkau. Pinjaman online sebagai produk fintech memberikan kemudahan akses bagi individu, UMKM, hingga perusahaan besar melalui aplikasi atau website penyedia jasa. Pinjaman online banyak digunakan oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa. Mahasiswa menggunakan pinjaman online untuk kebutuhan primer seperti membayar UKT dan kebutuhan hidup sehari-hari, hingga kebutuhan sekunder dan tersier seperti memenuhi gaya hidup dan membeli barang mewah. Penggunaan pinjaman online yang masif di kalangan mahasiswa seringkali menyebabkan mereka terjerat hutang karena mereka belum memiliki penghasilan tetap untuk mendukung finansial dan gaya hidup mereka. Rumusan masalah kami, apa motif mahasiswa Universitas Brawijaya menggunakan pinjaman online? Kami memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui seberapa signifikan pengaruh pinjaman online terhadap pengeluaran mahasiswa. Yang kedua, mengetahui motif utama mahasiswa Universitas Brawijaya memilih pinjaman online. Yang terakhir, mengetahui urgensi mahasiswa Universitas Brawijaya terhadap pinjaman online. Pertanyaan penelitian kami yang pertama adalah, apa yang menjadi dorongan internal dari mahasiswa Universitas Brawijaya untuk menggunakan pinjaman online? Dan yang kedua, apakah ada dorongan eksternal untuk mahasiswa Universitas Brawijaya menggunakan pinjaman online? Bab 2 akan menjelaskan tentang pinjaman online di Indonesia. Pinjaman online adalah layanan pinjam-meminjam uang yang dilakukan secara digital yang memudahkan dan mempercepat proses pengajuan dana, cepat dan efisien dengan beberapa tidak memerlukan jaminan. Di Indonesia, pinjaman online berkembang pesat seiring pertumbuhan perusahaan fintech dan model peer-to-peer lending. Meski menawarkan kemudahan, layanan ini juga menghadirkan masalah seperti bunga tinggi, praktik penagihan agresif, dan risiko keamanan data pribadi. Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK penting untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Transaksi pinjaman online biasanya menggunakan kontrak elektronik yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Masyarakat harus waspada terhadap penipuan dan praktik predatory lending, terutama dari lembaga yang tidak terdaftar di OJK. Pinjaman online memiliki berbagai jenis, termasuk pinjaman tunai, pinjaman usaha, dan peer-to-peer lending. Regulasi yang mengatur pinjaman online di Indonesia. Regulasi menjaga keamanan dan perlindungan konsumen dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Pemerintah menetapkan undang-undang, pasal, dan peraturan untuk mencegah lembaga peminjaman ilegal. OJK berperan utama dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan termasuk pinjaman online. Regulasi yang pertama adalah Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01 2006, yaitu mengatur layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, mencakup perizinan operasional, perlindungan konsumen, dan tata kelola perusahaan fintech. Yang kedua ada pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, yaitu perjanjian dianggap sah jika memenuhi kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan. Perjanjian yang telah disepakati bersifat mengikat karena memiliki bukti tertulis dan dasar hukum. Manfaat regulasi yang pertama diharapkan membuat layanan pinjaman online di Indonesia beroperasi transparan dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjaga keamanan dan perlindungan konsumen dan integritas sistem keuangan. Tantangan yang dihadapi, meski ada regulasi, lembaga peminjam ilegal yang melanggar aturan pun tetap ada. Faktor internet pinjaman online di kalangan mahasiswa. Yang pertama, kemudahan untuk mengakses dari mana saja dan lebih aman dari internet. Yang kedua, mahasiswa tidak memiliki perekonomian yang memadai, dan yang terakhir, memenuhi keinginan pribadi. Untuk faktor eksternalnya sendiri, yang pertama untuk modal memulai bisnis, yang kedua kebutuhan mendesak seperti kecelakaan dan sakit, yang ketiga meminjam untuk orang lain, yang keempat pengaruh keluarga dan media sosial, dan terakhir terhalang BI checking saat akan meminjam di bank tradisional. Selanjutnya kajian teori yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kajian teori yang berisi mengenai teori motif, yang pertama ada teori hierarki kebutuhan yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow. Teori ini memiliki relevansi terkait penelitian kami, yaitu konteks pinjaman online yang terjadi pada kalangan mahasiswa Brawijaya. Hal ini dikarenakan mahasiswa harus mampu memahami kebutuhan dasar dirinya sehingga bisa mempengaruhi perilaku dan penggunaan pinjaman. Dan yang kedua ada teori ekspektasi Fromm yang diperkenalkan oleh Viktor Fromm. Ini diperkenalkan pada tahun 1964 melalui bukunya Work and Motivation. Fromm berargumen bahwa perilaku seseorang dalam organisasi dipengaruhi oleh harapan mereka mengenai hasil dari tindakan tertentu. Teori ini relevan dengan pembahasan pinjaman online kami karena teori ini mengaku adanya pengaruh ekspektasi mahasiswa terhadap perilaku mereka ketika memutuskan untuk melakukan pinjaman online. Teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teori motif selanjutnya adalah teori pilihan rasional dalam unsur aksesibilitas oleh James Coleman. Acceptability of Rational Choices Theory merupakan
salah satu teori yang dikemukakan oleh James Coleman, di mana teori ini menjelaskan bahwa individu ketika ingin membuat keputusan biasanya didasarkan pula dengan analisis biaya dan manfaat yang terkait. Dalam konteks pinjaman online, teori ini relevan karena memahami bagaimana mahasiswa memilih pinjaman online berdasarkan analisis biaya dan manfaat yang terkait dengan suatu tindakan. Nah, jadi motif penggunaan pinjaman online itu menggunakan aksesibilitas, yaitu ada gadget, internet, dan juga kartu debit. Oke, jadi untuk faktornya di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama ada eksternal dan internal. Yang eksternal sendiri terdiri dari 3, yaitu faktor biaya perkuliahan, faktor biaya hidup tinggi, dan juga gaya hidup hedonisme. Untuk yaitu ada faktor ekonomi keluarga. Faktor ini pada akhirnya menggiring mahasiswa untuk memutuskan menggunakan pinjaman online. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 dari penelitian kami, yaitu yang pertama jenis penelitian. Dalam permasalahan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mencari dan menyajikan data. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode yang menggunakan banyak angka untuk mewakili. Kemudian, ruang lingkup penelitian yang kami lakukan ialah dalam ruang lingkup Universitas Brawijaya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang telah dilakukan pada penelitian ini menggunakan cara kuesioner. Pengumpulan data pada penelitian ini telah kami lakukan dengan menyebarkan kuesioner berupa Google Form melalui media sosial. Dan dalam penyebarannya, kami menggunakan platform online yaitu media sosial yang memiliki fitur chat seperti WhatsApp, X, dan Instagram. Selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang kami kumpulkan pada penelitian ini ialah berupa kuesioner yang nantinya diisi oleh responden. Dan kuesionernya sendiri berisikan 2 halaman dengan total 14 pertanyaan di dalamnya. Kemudian, sumber data dari penelitian kami, perhitungan sampel dari angkatan 2021 hingga 2023 yang telah kami lakukan dengan perhitungan Slovin memperoleh perhitungan sampel sebanyak 397 mahasiswa angkatan 21, 22, dan 23. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk mulai bab 4, gambaran umum. Penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa Universitas Brawijaya semakin marak, didorong oleh berbagai motif internal seperti kondisi ekonomi keluarga, dan eksternal seperti biaya perkuliahan, biaya hidup, dan gaya hidup hedonisme. Penelitian ini melalui kuesioner disebarkan kepada mahasiswa, baik pengguna maupun non-pengguna pinjaman online, mengidentifikasi motif-motif utama di balik keputusan mereka memanfaatkan layanan ini. Hasil penelitian memberikan wawasan tentang dinamika penggunaan pinjaman online. Analisis motif mahasiswa menggunakan pinjaman online dalam kondisi ekonomi keluarga. Yang pertama, mayoritas responden beranggapan bahwa keluarga dari mereka mampu untuk membiayai kebutuhan kuliah mereka. Dibuktikan dengan pada sebaran jawaban yang menunjukkan di mana 166 responden atau 40,1% memberikan skala nilai 5 dan 153 responden atau setara dengan 37% memberikan skala nilai 4. Yang kedua, responden yang beranggapan bahwa keluarga mereka cukup mampu untuk membiayai kebutuhan kuliah mereka berskala nilai 3 yang menunjukkan 63 responden atau setara dengan 15,2%. Dan yang terakhir ada 23 responden yang setara dengan 5,6% dan juga 9 responden yang setara dengan 2,2% beranggapan bahwa keluarga dari responden kurang mampu untuk membiayai kebutuhan kuliah mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua ada biaya perkuliahan, penggunaan pinjol untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Yang pertama, mayoritas responden memberikan skor 2 dan 3, yang dimana sebanyak 95 responden atau setara dengan 23% memberikan skor 2, yang berarti tidak setuju. Dan dengan jumlah responden yang sama, sebanyak 95 responden atau 23% lainnya memberikan skor 3, yang dimana artinya menunjukkan kenetralan. Lalu yang kedua, ada sebanyak 77 responden atau 18,6% memberikan skor 1, yang menandakan ketidaksetujuan mereka bahwa pinjol digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Yang terakhir, ada di sisi lain sebanyak 92 responden atau 22,3% memberikan skor 4 yang menunjukkan bahwa mereka setuju, serta 54 responden sisanya memberikan skor 5, yaitu sangat setuju dengan penggunaan pinjol untuk memenuhi kebutuhan kuliah. Baik, selanjutnya analisis motif mahasiswa menggunakan pinjaman online dalam biaya hidup. Yang pertama, biaya hidup di Malang. Mayoritas responden menganggap biaya hidup di Malang cukup tinggi. Dapat dilihat dari 127 responden atau 30,7% memberikan nilai 3 dan 128 responden atau 30,9% memberi nilai 4. Sedangkan responden yang menganggap biaya hidup sangat tinggi atau bernilai 5 berjumlah 35 orang atau 8,5%. Sebaliknya, hanya 30 responden atau 7,2% yang memberikan nilai 1 menunjukkan bahwa mereka merasa biaya hidup di Malang tidak tinggi dan 94 responden atau 22,7% memberikan nilai 2. Selanjutnya, pinjaman online digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 83 mahasiswa atau 20,3 responden memberikan skor 1
yang menunjukkan bahwa mereka merasa pinjaman online tidak digunakan untuk kebutuhan hidup. Sedangkan 70 mahasiswa atau 16,9 responden memberikan skor 2, menunjukkan bahwa mereka merasa pinjaman online kurang digunakan untuk tujuan tersebut. Dan sebanyak 73 atau 17,6% memberikan skor 3, yang mencerminkan pandangan netral atau seimbang mengenai penggunaan pinjaman online. Selanjutnya, 113 responden atau 27,3% lainnya memberikan skor 4, yang menunjukkan bahwa mereka merasa pinjaman online cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan 74 responden atau 17,9% memberikan skor 5, yang menunjukkan angka bahwa pinjaman online sangat digunakan untuk kebutuhan hidup. Selanjutnya, untuk pinjaman online digunakan untuk menutupi pinjaman lainnya. Mayoritas responden menganggap pinjaman online tidak digunakan untuk menutupi pinjaman lainnya. Dapat dilihat dari 108 responden atau 26,1% memberikan nilai 1, dan 89 responden atau 21,5% memberikan nilai 2. Dan beberapa responden yang menjawab netral sebanyak 93 responden atau 22,5% memberikan nilai 3. Sedangkan responden yang menganggap pinjaman online digunakan untuk menutupi pinjaman lainnya berjumlah 86 orang atau 20,8% memberikan nilai 4, dan 38 responden atau 9,2% memberikan nilai 5. Yang selanjutnya itu gaya hidup hedonisme. Berdasarkan hasil survei, responden menganggap penggunaan barang branded itu tidak penting. Sebanyak 143 responden atau 34,5% memberi nilai 1, yang berarti sangat tidak setuju dengan pentingnya penggunaan barang branded. Banyak 118 responden atau sama dengan 28,5% memberi nilai 2, yang berarti tidak setuju dengan pentingnya penggunaan barang branded ini. Lalu ada sebanyak 87 responden atau setara dengan 21% memberi nilai 3, yang berarti netral terhadap penggunaan barang branded. Dengan responden yang setuju bahwa penggunaan barang branded penting berjumlah 50 orang atau setara dengan 12,1% dan memberi nilai 4, dan hanya 5 responden atau 3,9% yang sangat setuju dengan memberi nilai 5. Lalu selanjutnya hasil survei mengenai pentingnya menghabiskan waktu di tempat hiburan. Yang pertama, sebanyak 176 responden atau setara dengan 42,5% memberikan nilai 1, menunjukkan bahwa mereka merasa menghabiskan waktu di tempat hiburan itu tidak penting. Sebanyak 87 responden atau setara dengan 21% memberikan nilai 2, yang menunjukkan bahwa mereka kurang setuju dengan menghabiskan waktu di tempat hiburan. Lalu, beberapa responden yang memberikan pandangan netral sebanyak 76 orang, yaitu setara dengan 18,4%, dengan memberikan nilai 3 terhadap menghabiskan waktu di tempat hiburan. Dan sebaliknya, ada responden yang setuju bahwa menghabiskan waktu di tempat hiburan itu penting. Sebanyak 56 orang atau setara dengan 13,5% memberikan nilai 4, dan hanya 19 responden atau setara dengan 4,6% yang sangat setuju dengan menghabiskan waktu di tempat hiburan dan memberikan nilai 5. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan hasil analisis dari kelompok kami. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif mahasiswa Universitas Brawijaya untuk menggunakan pinjaman online. Melalui analisis data dari kuesioner, peneliti menemukan bahwa 35,4 dari total 419 responden menggunakan pinjaman online. Dari jumlah tersebut, 25,6% memilih platform pinjaman online legal seperti PayLater, Indodana, dan Ada Kami. Sementara 10,6% menggunakan platform ilegal seperti Uang Kilat dan Dana Cepat. Studi ini melibatkan mahasiswa sarjana aktif angkatan 2021 sampai 2023 Universitas Brawijaya Kampus Malang untuk mengisi kuesioner sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, hasil analisis kami, motif mahasiswa menggunakan pinjaman online dilatar belakangi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang dialaminya. Faktor internal seperti kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhi mahasiswa untuk akhirnya menggunakan pinjaman online. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti biaya perkuliahan, biaya hidup, dan gaya hidup hedonisme juga turut menjadi motif dari mahasiswa menggunakan pinjaman online. Berdasarkan data yang kami peroleh melalui survei, menunjukkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa biaya hidup di kota cukup, ditambah lagi dengan kebutuhan biaya perkuliahan yang menurut sebagian responden menyetujui hal tersebut sebagai salah satu motif mahasiswa menggunakan pinjaman online. Selanjutnya bab 5 yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kami adalah mahasiswa Universitas Brawijaya menggunakan pinjaman online karena kemudahan akses, proses administrasi yang sederhana, serta persyaratan yang fleksibel. Pinjaman online membantu mereka memenuhi kebutuhan pendidikan, kebutuhan hidup, dan pelunasan hutang, serta keinginan pribadi seperti liburan dan pembelian barang tersier. Namun, praktik predatory lending oleh perusahaan ilegal yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjadi ancaman serius, dengan bunga dan denda yang tinggi yang dapat memperparah beban finansial mahasiswa.
Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan ketat dari OJK sangat penting untuk melindungi konsumen dan memastikan layanan pinjaman online beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab. Saran yang pertama adalah atur keuangan dengan membuat anggaran bulanan. Yang kedua, menghindari gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan. Yang keempat, mencari ke alternatif pendapatan tambahan. Yang kelima, tidak mudah tergoda penawaran pinjaman online yang tidak jelas. Dan terakhir, memilih lembaga resmi jika memang butuh pinjaman online. Terima kasih karena sudah menyimak presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.